Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin yaitu part 20. Dan hari ini kita akan masuk ke part 21. Mudah-mudahan pembahasan ini menjadi referensi yang baik dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian dalam menghadapi tes CPNS 2023 ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Soal silogisme. Tidak semua mahasiswa universitas terbuka menjadi anggota organisasi kemahasiswaan. Beberapa peserta debat adalah mahasiswa universitas terbuka. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah A. Semua mahasiswa universitas terbuka bukan peserta debat. B. Semua peserta debat adalah organisasi kemahasiswaan. C. Beberapa peserta debat bukan anggota organisasi kemahasiswaan. D. Semua anggota organisasi kemahasiswaan bukan mahasiswa universitas terbuka. E. Beberapa anggota organisasi kemahasiswaan adalah mahasiswa universitas terbuka. Ya, teman-teman sekalian, untuk soal silogisme ini, kita harus tahu kata kuncinya untuk bisa menjawab soal yang seperti ini. Soal ini terdiri dari dua premis, yaitu premis satu ini, tidak semua mahasiswa universitas terbuka menjadi anggota organisasi kemahasiswaan, dan premis kedua, beberapa peserta debat adalah mahasiswa universitas terbuka. Apa yang menjadi titik kunci di sini teman-teman sekalian adalah kata yang sama di antara premis 1 dan premis 2. Yang mana di sini adalah mahasiswa universitas terbuka. Ini adalah kata atau kalimat yang sama di premis kedua, yaitu beberapa peserta debat adalah mahasiswa universitas terbuka. Kedua kalimat ini teman-teman sekalian itu tidak boleh dimuat dalam kesimpulan. Sehingga kita bisa lihat atau kita bisa cek opsi mana yang mengandung kalimat mahasiswa universitas terbuka, otomatis jawaban itu adalah salah. Kita cek A. Semua mahasiswa universitas terbuka bukan peserta debat. Berarti jawaban ini teman-teman sekalian adalah salah. Kemudian yang mana lagi mengandung kalimat ini? Ada di D. Semua anggota organisasi kemahasiswaan bukan mahasiswa terbuka. Yang ini berarti ini juga salah teman-teman sekalian. E juga salah. Beberapa anggota organisasi kemahasiswaan adalah mahasiswa universitas terbuka. Nah, ini salah. Kemudian berarti kita tinggal mengecek yaitu B dan C. Yang mana di antara kedua ini kalimat ini yang salah. Kemudian kita cek lagi teman-teman, kata kuncinya adalah apabila dua buah premis itu masing-masing memuat kata tidak semua, yang ini. Dan di premis kedua mengandung kata beberapa. Ini adalah kuncinya teman-teman sekalian. Artinya adalah pada kesimpulan nanti itu harus memuat di antara dua kalimat ini, dua kata ini, yaitu tidak semua atau beberapa. Sehingga kita bisa cek yang mana yang benar antara B dan C. Nah, kita lihat B, semua peserta debat adalah organisasi kemahasiswaan. Ini adalah salah teman-teman sekalian, karena ini kan seharusnya tidak semua. Kemudian C, beberapa. Ini ada kata beberapa. Berarti jawaban ini yang benar. C, beberapa peserta debat bukan anggota organisasi kemahasiswaan. Nah, begitu caranya teman-teman sekalian. Kita lihat kata kuncinya, kata yang sama di antara dua premis. Kemudian kita lihat lagi mana kata kunci yang bisa kita tebak. Oke, langsung ke nomor 2. Semua peserta pameran lukisan adalah pemenang lomba lukis tingkat kabupaten. Semua yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah adalah peserta pameran lukisan. Simpulan yang tepat atas pernyataan di atas adalah A. Semua peserta pameran lukisan harus berpartisipasi di kegiatan amal sekolah. B. Semua yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah adalah pemenang lomba lukis tingkat kabupaten. C.
Sebagian yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah adalah pemenang lomba lukis tingkat kabupaten. D. Tidak semua peserta pameran lukisan adalah pemenang lomba lukis tingkat kabupaten yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah. E. Semua peserta pameran lukisan adalah pemenang lomba lukis tingkat kabupaten yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah. Ya, teman-teman sekalian, apa yang menjadi kunci dari pertanyaan ini untuk bisa kita menjawab adalah kita mencari kalimat yang sama di antara dua premis ini. Kalimat yang sama di sini teman-teman sekalian adalah peserta pameran lukisan ini. Ini di premis 1. Kemudian di premis kedua itu ada juga ini peserta pameran lukisan. Nah, sama tadi ya, yang nomor 1 itu kalimat ini tidak boleh dimuat dalam kesimpulan. Sehingga teman-teman sekalian, kita bisa cek bahwasanya untuk opsi A ini peserta pameran ini kan salah ya. Ini salah untuk A. Kemudian opsi yang mana lagi mengandung kalimat peserta pameran lukisan adalah di D ini. Ini juga salah. Kemudian opsi E ini juga mengandung semua peserta pameran lukisan adalah pemenang lomba lukis tingkat kabupaten yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah. Ini juga salah. Berarti kita tinggal cek yang mana nih? Kita ceknya B dan C. Salah satunya itu. Sama dengan nomor 1 tadi, teman-teman sekalian. Kita cek kata kuncinya mana lagi. Apabila dua buah premis itu mengandung kata kata semua, kemudian di premis kedua mengandung kata semua seperti ini, maka di kesimpulan itu harus mengandung kata ini semua. Jadi kita bisa cek B dan C yang mana yang mengandung kata semua. Ini kita bisa tebak bahwa B ini mengandung kata semua yang berpartisipasi di kegiatan amal sekolah adalah pemenang lomba lukis tingkat kabupaten. Berarti jawaban ini yang benar teman-teman sekalian. C ini salah. Begitu ya teman-teman sekalian cara menjawabnya. Oke, lanjut ke nomor 3. Semua rumah di kawasan Papang mendapat layanan poging nyamuk DBD. Semua karyawan PT Sejahtera tinggal di kawasan Papang. Simpulan yang tepat atas pernyataan di atas adalah titik-titik. A. Sebagian rumah karyawan PT Sejahtera mendapatkan layanan poging nyamuk DBD. B. Semua karyawan PT Sejahtera tidak ada yang mendapatkan layanan poging nyamuk DBD. C. Sebagian karyawan PT Sejahtera mendapat layanan poging nyamuk DBD tidak tinggal di kawasan Papang. D. Semua karyawan PT Sejahtera mendapatkan layanan poging nyamuk DBD. E. Semua penghuni di kawasan Papang adalah karyawan PT Sejahtera. Ya, teman-teman sekalian, kata kunci dari pertanyaan ini adalah di kawasan Papang. Ini premis 1 mengandung kawasan Papang dan premis 2 mengandung kawasan Papang. Artinya kedua kalimat yang sama ini itu tidak boleh dimuat dalam kesimpulan ini. Sehingga kita bisa cek bahwa opsi jawaban yang mengandung kawasan Papang itu otomatis salah. Yang mana itu adalah di opsi C yang mengandung ini. C. Sebagian karyawan PT Sejahtera mendapat layanan poging nyamuk DBD tidak tinggal di kawasan Papang. Otomatis jawaban ini salah ya teman-teman sekalian. Kemudian yang mana lagi mengandung kawasan Papang adalah di E ini. Mengandung kawasan Papang. Berarti jawaban juga ini salah. Berarti kita tinggal cek antara jawaban A, B, dan D. Nah, sekarang kita cek lagi kata kuncinya di situ yang mana ya. Sama dengan nomor 21 tadi, bahwasanya apabila dua buah premis itu mengandung kata semua di sini, kemudian di premis 2 mengandung juga kata semua, maka otomatis di kesimpulan nanti itu harus mengandung kata semua. Nah, sekarang kita cek jawabannya mana. Ini tidak ada kata semua, berarti jawaban ini juga salah teman-teman sekalian. Kemudian B ini adalah opsi yang salah. Kenapa? Semua karyawan PT Sejahtera tidak ada yang mendapatkan layanan poging. Ini ada kata ya tidak ada.
Berarti jawaban ini sekalipun ada kata semua, tetapi di sini kan tidak ada ya teman-teman sekalian. Berarti jawaban ini juga salah. Berarti tinggal satu, di semua karyawan PT Sejahtera mendapatkan layanan PUBG. Berarti jawaban ini yang benar. D. Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke pembahasan soal berikutnya, ini ada informasi buat teman-teman sekalian, datangnya dari sobatcpns.com, di mana sobatcpns.com ini menyediakan paket tryout nasional. Di website ini disediakan cukup lengkap materi soal, yang kebanyakan soal-soal ini muncul pada seleksi penerimaan CPNS, kedinasan dan P3K tahun yang lalu. Paket yang tersedia itu ada 3 bentuk paket, yaitu TWK 10 paket, TIU 8 paket, dan TKP 9 paket tryout. Paket pemantapannya ada sekitar 15 paket SKD. Akun Anda berlaku selama 1 tahun. Setiap paket yang dipelajari bisa diulang, bisa dilihat hasil tryoutnya dan pembahasan. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian mendaftar melalui link pada deskripsi video ini, hanya menyiapkan email dan password. Adapun biaya pendaftaran hanya Rp99.000 per tahun, atau Anda juga bisa pilih tryout paket platinum sebesar Rp175.000 per tahun. Semua siswa SMP Campolagian adalah anggota Sanggar Tari Mentari. Semua anak penyuka buah dan sayur yang tinggal di asrama adalah siswa SMP Campolagian. Simpulan yang tepat atas pernyataan di atas adalah A. Semua anak penyuka buah dan sayur yang tinggal di asrama adalah anggota Sanggar Tari Mentari. B. Semua anak penyuka buah dan sayur yang tinggal di asrama adalah siswa SMP Campolagian. C. Semua anak SMP Campolagian penyuka sayur dan buah tinggal di asrama. D. Sebagian anak penyuka buah dan sayur yang tinggal di asrama adalah anggota Sanggar Tari Mentari. E. Sebagian siswa SMP Campolagian tidak menyukai buah dan sayur yang tinggal di asrama, tetapi anggota Sanggar Tari Mentari. Kita cek lagi yang mana yang menjadi kata kunci dari jawaban dari pertanyaan ini. Yang menjadi kata kunci di sini adalah teman-teman sekalian adalah kata di premis 1 ini siswa SMP Campolagian. Ini ada juga kata yang sama atau kalimat yang sama di premis kedua, yaitu siswa SMP Campolagian ini. Kedua kalimat ini teman-teman sekalian tidak boleh dimuat dalam kesimpulan. Sehingga untuk opsi B ini mengandung kata siswa SMP Campolagian, ini adalah salah. Kemudian C juga mengandung siswa SMP Campolagian. Ini adalah salah juga teman-teman sekalian. Kemudian yang mana lagi? Ini ada siswa SMP Campolagian juga. Ini otomatis jawaban juga ini salah. Kemudian kita tinggal cari cek yang opsi A dan opsi D. Opsi A dan D itu kata kuncinya adalah apabila dua premis mengandung kata semua ini dan kata semua ini, maka dalam kesimpulan harus mengandung kata semua. Berarti bahwa jawaban untuk A, semua anak penyuka buah dan sayur yang tinggal di asrama adalah anggota Sanggar Tari. Ini adalah kata semua. Berarti jawaban ini benar. Nah, kita cek D, sebagian anak ini sebagian kata di sini tidak ada kata semua ya. Berarti ini salah, teman-teman sekalian. Tidak kata semua. Berarti jawaban yang benar itu adalah di A. Semua anak penyuka buah dan sayur yang tinggal di asrama adalah Sanggar Tari Mentari. Oke, lanjut ke soal yang terakhir teman-teman sekalian. Nomor 5. Semua wanita yang mengenakan baju putih adalah juri lomba cerdas cermat. Beberapa wanita di ruang rapat kantor mengenakan baju putih. Simpulan yang tepat atas pernyataan di atas adalah A. Semua wanita di ruang rapat kantor merupakan juri lomba cerdas cermat. B. Beberapa wanita di ruang rapat kantor merupakan juri lomba cerdas cermat. C. Beberapa wanita di ruang rapat kantor tidak ada yang menjadi juri lomba cerdas cermat. D. Semua wanita yang mengenakan baju putih sedang berada di ruang rapat kantor. E. Beberapa wanita yang mengenakan baju putih sedang berada di ruang rapat kantor. Oke teman-teman sekalian, kata kuncinya untuk pertanyaannya ini adalah di premis 1, yaitu mengenakan baju putih ini. Kemudian premis 2, mengenakan baju putih ini. Ini mengandung kalimat yang sama, sehingga
kalimat ini tidak boleh dimuat dalam kesimpulan. Sehingga kita bisa cek bahwa untuk opsi D dan E ya yang mengenakan kata ini adalah jawaban yang salah, teman-teman sekalian. Sekarang kita tinggal cek 3 lagi, A, B, dan C. Nah, kita rujukannya adalah di kata semua ini, teman-teman sekalian. Ini semua dan beberapa. Maksudnya adalah bahwa apabila dua buah premis atau pernyataan masing-masing memuat kata semua dan beberapa, maka dalam kesimpulan itu harus memuat kata beberapa. Sehingga opsi A itu adalah salah. Ini mengandung kata semua. Berarti ini salah ya teman-teman, karena yang tuh jawabannya itu adalah di beberapa ini. Berarti jawabannya benar itu teman-teman ada di B. Beberapa wanita di ruang rapat kantor merupakan juri lomba cerdas cermat. Oke teman-teman sekalian, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.